Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan sore hari ini kita akan banyak berdiskusi soal masih dengan olahraga kebugaran. Tentu kalau kita bicara olahraga kebugaran itu banyak, tapi kita lebih spesialis membahas soal fitness atletik fisik. Nah, kalau sahabat podcast melihat di sebelah kiri saya sudah ada narasumber yang bodinya ya Anda bisa tebak sendiri lah, jauh dari body saya ya. Saya perkenalkan dulu, saya panggilnya Om Kevin saja ya. Kevin. Ya, karena kita sudah mengarah ke Om ini. Baik, Om Kevin ini juga juara men atletik fisik pada kontes body contest Sulteng yang digelar Millennium kemarin. Iya, juara satu. Nah, juara. Apa kabar Om Kevin? Baik. Makin segar saya lihat ini. Amin. Baik, saya sebelum bertanya tentang aktivitas fisik yang digeluti oleh Om Kevin, mungkin Om Kevin bisa cerita dulu di awal Om Kevin mengenal olahraga ini. Ya, itu tahun berapa? Kenapa termotivasi mau memilih olahraga ini? Kan kalau sebenarnya banyak olahraga lain juga ya. Ya. Kalau cowok-cowok itu biasanya ada futsal, bulu tangkis. Tapi Om Kevin memilih olahraga, menurut saya ini bukan olahraga sembarang, karena tadi di luar podcast kita ada banyak berdiskusi, mulai dari pembentukan ototnya, terus nutrisinya itu semua diatur, ternyata sangat disiplin. Iya. Kapan mulai tertarik dengan olahraga? Kalau awal mula pertama gym ya, kenal gym ya. Itu di awal tahun 2012. Sudah lama juga? Iya, lumayan. 2012 baru. Itu awalnya kan, iya. Karena minder sih. Oke. Dulu kan badan saya kan kecil, kurus toh. Oke. Nah, biasa minder sama teman-teman yang lebih besar, lebih tinggi. Oke. Awalnya sih dari situ. Oh. Sampai tertarik gym itu dari situ. Jadi ini yang memotivasi sehingga awalnya dari situ. Kevin memilih olahraga ini. Apa memang di awal itu sudah langsung memilih, ada kan kelas-kelasnya, sehingga pikirannya di awal itu adalah saya pokoknya langsung bentuk otot, atau awalnya cuma fitness biasa dulu? Gitu? Awalnya cuma fitness biasa aja untuk naikin berat badan aja awalnya. Oh gitu. Nanti fokusnya itu nanti kurang lebih selesai corona 2019 ya. Nah, itu betul-betul fokus. Nah di rentan waktu itu awal-awalnya Om Kevin mengenal fitness itu kan awalnya cuma karena ingin berat badan naik. Tiba-tiba tertarik, kayaknya saya harus lebih naik level lagi, harus meningkatkan bentuk otot itu. Motivasinya mungkin dari siapa gitu, atau ada sebenarnya ada motivasi saya. Iya. Motivasi saya itu sebenarnya sama coach saya, coach Jeffrey. Oh, Jeffrey Watson. Jeffrey Watson. Awalnya kan dia datang ke sini itu awal tahun 2023 kemarin. Tepatnya Januari kayaknya gitu. Iya. Nah, mulai dari situ saya harus fokus kayaknya di olahraga ini. Awalnya dari situ. Jadi melihat coach Jeffrey kemudian tertarik, apakah istilahnya ada naik level begitu ya? Dari fitness biasa, kemudian ini sekarang Om Kevin dia di level apa ini kalau diistilahkan di fitness? Kalau saya sekarang di men fisik. Apa yang membedakan dengan kelas-kelas lain itu? Kalau men fisik itu bedanya sama men fitness. Kalau men fitness itu dia lebih ke otot yang baru jadi. Oh, baru. Berarti ini masih di atasnya lagi? Di atas men fitness. Di atas men fisik masih ada lagi men klasik fisik. Baru nanti ke binaraga lagi? Jangan binaraga yang paling tinggi. Oh, berarti ini dia di tingkatan kedua lah? Ya, tingkatan kedua. Fitness, men fisik, itu dia lagi. Pasti di prosesnya ini kan tidak orang bilang tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, betul. Ada proses yang dilalui. Butuh berapa lama sehingga Om Kevin punya otot ini keluar kayak saya sekarang? Kalau ditanya berapa lama sih, relatif sih waktunya. Cuman kalau saya sendiri ya, itu mulai kelihatan itu
di awal tahun 2019. Itu mulai muncul otot-otot Cina kan? Iya. Nah, untuk yang sekarang ini yang begitu memang betul-betul kelihatan apa namanya? Padat. Padat. Ya. Itu nanti di awal Januari kemarin. Baru Januari kemarin. Kurang lebih setahun ya. Setahun ya. Tentu beda kan durasinya kemarin dengan waktu belum terbentuk otot seperti sekarang ini. Iya. Maksudnya durasi latihannya. Itu bisa sehari berapa jam? Kalau untuk yang persiapan kompetisi itu sehari itu bisa 2 sampai 3 jam. Cuma angkat-angkat begitu. Latihan. Itu untuk persiapan kompetisi ya. Tapi kalau enggak kompetisi paling ya sejam 2 jam cukup. Sejam 2 jam angkat beban terus satu hari ya. Ukurannya berapa gitu kan dia harus mengangkat dengan misalnya bikin otot ini gitu. Dia butuh misalnya model apa yang diangkat kemudian bebannya berapa diatur juga. Kalau dari jumlah repetisinya diatur gitu. Begitu. Disiplin sekali berarti. Berarti kalau mau kompetisi itu tadi durasi olahraga angkat beratnya itu lebih panjang. Lebih panjang untuk persiapan kompetisi ya. Lebih panjang. Tentu Om Kevin kalau membentuk body seperti sekarang ini tidak hanya cuma mengangkat beban kan. Itu ada juga nutrisi dan disiplin lain. Apa semua itu? Kalau untuk nutrisinya saya pakai kan real foodnya toh. Dari proteinnya itu biasa dada ayam, biasa juga ikan, biasa telur juga. Yang penting yang mengandung protein aja sih sebenarnya. Itu modelnya dimasak bagaimana? Apakah boleh pakai garam? Boleh. Justru harus pakai garam. Tidak mempengaruhi otot itu ya? Tidak. Nah ini yang saya mau tanya. Jumlah nutrisinya itu kan kalau biasanya kita orang macam saya orang biasa begini makannya itu kan tadi dibilang dada ayam. Kalau saya biasanya makan setengah saya sudah boleh. Kalau dengan body begini apa porsinya harus berapa begitu? Kalau untuk bicara porsi sih sebenarnya tentu kalau dengan Om Roni sama saya kan beda pasti ya. Mungkin kalau Om Roni cukup untuk satu dada ayam sekali makan, mungkin saya bisa 2. Oh begitu. Telurnya berapa? Gitu? Telurnya biasa sehari itu biasa saya makan 3 sampai 4 biasa. Butir. Juga biayanya benar. Selain daging ayam apa lagi yang bisa dikonsumsi? Pokoknya yang mengandung sumber protein aja, boleh daging boleh juga. Boleh. Tempe juga boleh. Model masaknya bebas atau ada model sendiri yang harus misalnya bisa cepat membentuk otot dulu? Kalau untuk masaknya sendiri sih bebas sih, asalkan jangan banyak digoreng-goreng aja sebenarnya. Tidak boleh berminyak. Dipakai minyak boleh, tapi sedikit aja, kayak di teflon begitu. Sedikit aja nih ya. Berarti mulai makannya itu ternyata semua diatur semua. Belum ya, jadi orang bilang kalau nutrisinya cukup ya harus dibarengi dengan angkat berat. Kalau cuma nutrisi cukup tidak angkat berat sama saja bohong. Jadinya bengkak bagaimana? Baik sekali. Ya terima kasih sahabat podcast yang sudah menonton live kita ini. Ada beberapa sudah masuk dari ini. Terima kasih. Mungkin juga inilah orang-orang juga dari member Millennium Gym karena Om Kevin ini salah satu member juga dan atlet yang ada di Millennium Gym. Nah, Om Kevin setelah merasa bahwa bentuk tubuh Om Kevin ini sudah terlihat ototnya dan memiliki kemampuan untuk bertanding. Awalnya ikut pertandingan tadi apa ya? Fitness atletik fisik atau langsung main atletik fisik ini yang diikut? Awalnya main fitness. Itu kapan awal itu? Itu awal pertengahan 2022 di 168. Waktu ikut pertama kali itu dapat apa istilahnya? Dapat nomor waktu itu atau belum coba-coba? Berapa yang ikut waktu itu? Kemarin itu pesertanya kurang lebih 40 di kelas saya, 30-an lebih kayaknya yang kelas main fitness. Tembus 10 besar, 20 besar?
Belum. Oh, belum sama sekali. Belum. Nah, ini yang menarik. Waktu di awal itu tentu akan memotivasi Om Kevin untuk di event-event berikutnya ikut. Prestasi pertama di event apa ya? Untuk bisa menghasilkan. Kemarin ikut di Jakarta kemarin yang Jakarta. Nah, itu bisa tembus top 5. Top 5 di Jakarta. Di Jakarta. Wah, banyak itu saingan berat. Itu di Jakarta kemarin bisa dibilang lawannya itu bagus-bagus semua. Ya itulah, cuman karena mungkin persiapan saya juga matang sudah di situ. Ya. Bisa tembus top 5 kemarin. Itu prestasi yang awal yang menurut Om Kevin itu prestasi bagus. Wah, sudah luar biasa. Seluruh Indonesia, kemudian digelar di ibu kota, kemudian dapat top 5, bisa masuk top 5. Bagaimana persiapannya? Itu persiapannya kemarin itu dari latihannya itu sehari bisa 2 kali, pagi sama malam. 2 kali sehari? Sehari 2 kali. Berapa jam? Itu dari antara 2 sampai 3 jam latihan. Berapa bulan itu sebelum berangkat? Itu persiapannya kemarin kurang lebih 3 bulan ya. Oh, kurang lebih 3 bulan dengan rentan waktu 2-3 jam. Nah, ini saya mau tanya Om Kevin, biasanya kan kita manusia ini kan ada sesuatu hobi yang kita sukai, kemudian ada namanya tingkat jenuh. Apalagi Om Kevin punya olahraga ini, saya sedangkan angkat ember itu ya setengah mati salah. So orang bilang semalas-malas. Nah, Om Kevin ini olahraganya angkat berat terus. Betul. Biaya pasti besar kan, nutrisi dan segala macam. Pernah di titik misalnya jenuh dan kayaknya mau berhenti deh. Kalau jenuhnya sih pernah ada, cuman untuk berhenti kayak enggak. Jenuhnya itu kayak mau latihan itu kayak malas, tiba-tiba ada mood kita lagi bagus, itu enak latihan, tiba-tiba lagi jelek, itu lagi malas. Bagaimana mensiasati itu? Sekarang bisa. Kalau sudah jelek begitu, paling saya tinggal cari-cari di Instagram, motivasi gitu. Lihat atlet-atlet yang bagus kayak gitu. Masa mereka bisa, saya nggak bisa kayak gitu paling. Habis itu langsung lari lagi ke dia. Baik, luar biasa. Selain tadi yang di Jakarta, tentu kan sudah ada motivasi untuk bisa lebih maju gitu. Ada event-event berikut yang diikut lagi setelah itu, kemudian karir naik-naik. Ini nanti awal Desember ini, tanggal 3, ini ada event di Bali. Mau ke Bali lagi nih? Ini rencana ke Bali. Berapa orang dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah cuma 1 ya. Oh, cuma Om dari Millennium ya. Millennium. Kurang tahu kalau dari Virgin lain. Kalau dari Millennium saya sendiri perwakilan untuk ke Bali. Oh, berangkat lagi. Setelah kemarin cerita dulu Om Kevin, bagaimana Om Kevin bisa juara di turnamen Sultan Body Contest kemarin ya? Karena saya lihat tadi foto-fotonya fotografer kita itu Ali, ada mungkin di sini. Macam susah saya bedakan itu, macam sama-sama semua ini. Apa yang Om Kevin siapkan di sini waktu bisa berhasil menjadi juara 1 kemarin? Ini sebenarnya yang event kemarin yang juara ini sebenarnya bukan tujuan utama saya sebenarnya. Karena tujuan utama saya yang di Bali. Cuman kebetulan ada event di Palu ini kemarin untuk sebagai evaluasi saya sebenarnya. Oh iya. Jadi saya ikut kemarin. Saya disangka-sangka juga bisa dapat juara. Di antara finalis itu untuk ada yang berat-berat, saya harus mau bilang saya supaya dia nonton. Bahwa memang kita bersaing sehat. Kalau kemarin finalisnya semua berat-berat kayaknya. Ya. Semua bagus-bagus tadi. Dari siapa ya? Amar juga ada, teman saya di Jinju. Ya. Gede juga ada, Gendro. Semuanya bagus-bagus. Cuman kayaknya mereka kurang siap mungkin kalau saya gitu ya. Jadi begitu Om Kevin lihat mereka ini bagus-bagus, Om Kevin siapkan apa itu? Kalau ini kayak ini kan? Ini kan saya sudah tahu ini ototnya yang mana yang betul yang bisa dipilih bagus, kita tidak tahu. Ternyata Om Kevin yang terpilih sebagai juara. Apa yang motivasi Om Kevin? Saya harus bisa lebih baik dari teman-teman. Kalau saya sendiri sih Om, kalau saya lebih ke mental saya. Karena saya sadar teman-teman saya ini semua bagus-bagus.
tinggal di mana saya bisa menang dari mereka, tinggal dari situ, dari mental situ yang bikin kuat saya. Akhirnya ya dengan mental yang kuat, akhirnya saya bisa juara kemarin. Nah, Om Kevin ini kan sudah beberapa kali ikut event. Nah, saya sebagai orang awam yang tidak paham soal ini, mewakili teman-teman masyarakat Palu maupun orang yang tidak terlalu paham olahraga. Nah, tadi sekilas kalau kita lihat foto itu macam bagus semua ototnya. Kira-kira apa yang mempengaruhi orang untuk bisa maksimal di panggung selain apa namanya mental itu? Katanya saya dengar juga tarikan napas, kancingan otot itu. Ya, ada semua teknisnya. Semua ada semua. Dari atur napas di atas panggung, dari kancing bagian-bagian ototnya yang disuruh sama juri kan itu penting semua kan. Mungkin kayak teman-teman kemarin mungkin karena nervous juga mereka kemarin, makanya ada bagian otot yang disuruh keluarkan mereka tidak bisa keluarkan kayak begitu. Makanya kita di atas panggung itu sebenarnya harus lebih tenang sebenarnya, kayak di mana yang juri suruh pose kancing ya itu yang kita perlihatkan. Mungkin kayak teman-teman kemarin mungkin ada faktor gugup juga kayaknya, mungkin bisa di situ. Oh gitu, baik. Oke, ini ada pertanyaan ini. Ya saya jawab dulu. Saya minta Om Kevin jawab lah. Pertanyaan dari netizen yang menonton hari ini. Mau tanya, masih bisa kasih kecil perut kalau buncit? Gimana caranya? Kira-kira Om Kevin kan pengalaman itu untuk mengecilkan perut kalau besar itu ada tekniknya kah? Butuh berapa lama itu Om Kevin selain angkat berat untuk isinya? Kalau untuk mengecilkan perut itu sebenarnya dari pola makan saja. Pola makan. Karena kita latihan sudah bagus. Tapi kalau pola makannya kita tidak atur, sama bohong, tidak akan bisa turun ya. Sama satu, istirahat juga harus cukup. Jadi tiga-tiga ini tidak bisa lepas ini. Semua harus bagus. Pola makan, istirahat, latihan, pola makan sama istirahat. Katanya kalau teman-teman yang menggeluti olahraga ini tidurnya itu harus diatur juga berapa jam. Ya, kalau saya sendiri tidurnya itu 7 sampai 8 jam. Kalau tidur malam. Tidur malam. Jamnya mulai dari start jam berapa? Tidak bisa biasa jam 12. Saya itu tidur biasa jam 10 itu sudah tidur. Berpengaruh kalau lewat dari itu? Bisa ya? Bisa berpengaruh sih sebenarnya. Kalau di atas jam 12 lebih berpengaruh lagi. Wah, tidak bisa. Karena metabolisme kan terganggu kalau begitu kan. Batal gitu berotot tidur di atas jam 12. Oke, semoga menjawab pertanyaan tadi Marcelo Badilo. Ini orang dalam ini minta perut jadi kecil ya. Ya kau jepitlah dia situ di kolam renang biar kecil. Nah, saya mau tanya sesuatu yang mungkin juga menjadi keterwakilan dengan pertanyaan teman-teman lain di luar ya, di podcast Para Sahabat Podcast. Tentu Om Kevin ini kan punya keluarga, saudara, ibu, dan ketika misalnya lama tidak bertemu tiba-tiba sudah berotot, atau ada yang bilang kenapa bikin begitu sekali badanmu itu, nanti kesehatanmu, ada tidak respon seperti itu yang didapatkan? Kalau dari keluarga sih ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, cuman lebih ke yang positif. Oh ya, mereka mendukung ya, mereka support. Dan saya posisinya sekarang begini, mereka support. Termasuk mungkin Metu apa? Loh, sotaku kita sudah lupa otot ini. Atau juga Metu ternyata orang fitness juga. Jadi saling support. Jadi ternyata disupport oleh orang tua, kemudian tidak terlalu berpengaruh ya. Enggak. Oke, baik sekali. Ini pertanyaan apa lagi nih? Ini pertanyaan ini untuk yang menjelang manula katanya. Ini kalau di usia 50 tahun itu, mendekati 50 tahun, masih bisa ke olahraga yang berat seperti ini? Untuk olahraga yang berat sih udah mungkin seperti kita kan, beratnya mungkin disesuaikan dulu angkatannya, angkatan bebannya ya. Tapi justru di usia begitu sebenarnya kita harus lebih sering latihan beban sebenarnya. Karena kan usia begitu kan rawan tulang itu kan sudah rawan keropos kan. Nah kalau tidak dibantu sama otot, jadi lebih parah lagi ya.
Nah, ini ilmu baru lagi kita dapatkan. Saya umur berapa ya? Berarti masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan untuk fitness. Nah, baik sekali. Nah, untuk di Bali sendiri rencana Desember ya 2023. Persiapannya apa saja nih Om Kevin? Mungkin selain dibantu coach Jeffrey. Jadi kalau persiapan sih seperti persiapan kemarin dari latihannya toh sehari 2 sampai 3 jam. Oke. Pola makan juga diatur masih sama seperti kemarin. Cuma tinggal mentalnya aja dikasih kuat lagi karena eventnya kan di luar kan, jadi lawan-lawannya pasti lebih luar biasa. Oke. Kalau di kelas ini, di kelasnya nanti di Bali itu masih kelas sama dengan kemarin yang di Sultan Body Contest atau? Oh enggak, ini yang di Bali saya turun kelas. Turun kelas? Saya main di main fisik. Nah ini saya mau tanya, kalau turun kelas begitu berarti otomatis berat badan dikasih turun juga? Tidak? Kalau untuk main fisik dia enggak ukur timbangan. Oh, tidak? Untuk yang klasik aja yang ukur timbangan. Masa otot tidak juga? Enggak juga. Bebas? Kayak begitu ya, saya kira kalau dia turun kelas kayak tinju kan? Turun timbangan. Enggak, kalau di MMA itu kalau naik juga harus dikasih naik juga. Naik timbangan. Oh ini tidak ya? Enggak. Nah, saya mau tanya lagi soal apa saja yang dinilai dalam turnamen ini yang mau diikuti oleh Om Kevin juga di Manado. Kan saya sudah dibilang di Bali beda-beda kan? Kalau macam di kelas fitness atletik beda, kalau di binaraga beda. Kalau di kelas ini yang lebih menonjol itu yang dinilai apa sih sebenarnya? Yang saya ikut nanti di Bali ini main fisik, dia itu lebih dinilai di bagian atas dari perut sampai ke atas. Terus sama kalau kaki paling diambil betis saja. Karena kan pakai celana pantai ya. Oke. Itu yang dinilai. Itu saja yang dinilai di bagian atas sama betis. Yang dinilai bicepsnya apa perut? Iya semua dinilai. Pokoknya dia itu harus harus indah ya. Oh begitu. Nah, harus proporsional itu. Proporsional. Simetris. Belakang juga. Iya. Harus simetris. Nah ini yang saya agak bertanya-tanya. Yang dimaksud dengan model indah itu kalau Om Kevin sering ikut ini, yang bagaimana itu ya? Apakah ototnya kering atau kategori apa ya? Maksudnya bulat atau bagaimana? Nah, kalau kering sudah pasti harus kering. Kering. Maksud indah ini dia kayak bicep sendiri harus sama tricepnya. Jangan bicepnya lebih besar, tricepnya kecil. Jadi kan kurang indah kelihatannya. Oh, simetris ya. Simetris, sama bahunya harus bulat kayak begitu kan. Perut ini harus kecil, back harus lebar kayak begitu kan. Otot perut juga dinilai. Bagaimana menilai otot perut? Karena beda-beda sih itu. Ada yang bentuknya beda-beda ya. Kayak roti bala. Apakah itu yang tahu juri juga, peserta juga tahu kah? Peserta bisa lihat juga, cuman yang lebih ambil keputusan kan juri. Apa yang dinilai kalau otot perut itu ya? Kalau otot perut sendiri sih kan kelihatan ini kalau dia kering, ini kan serat-serat di sini kan ada semua. Iya. Kayak otot 100. Nah itu dinilai dari situ. Kalau dia kering pasti keluar semua otot 100-nya, abs-nya. Apa yang menyebabkan otot itu bisa kering? Atau memang lemaknya sudah hilang semua atau apa ya membedakan itu untuk bisa otot jadi kering? Ya, kalau kering itu sudah pasti massa lemaknya di bawah. Oh begitu. Massa lemaknya di bawah sekali ya tuh. Iya. Berarti kita yang berperut ini lemaknya banyak. Baik sekali ini Om Kevin, pengalamannya untuk kita bisa lebih memahami olahraga fitness atletik fisik maupun men atletik fisik. Nah, di beberapa kategori Om Kevin sudah mengikuti beberapa event dan bentar lagi Desember 2023 Bali. Semoga Om Kevin dan tim bisa meraih prestasi yang lebih bagus. Saya mau bertanya soal pendamping yang tadi disebut Coach Jeffrey, salah satu atlet terbaik Sulawesi Tengah, atlet internasional ya.
Saya kira pasti banyak belajar dari Coach Jeffrey kan. Saya mau tanya bagaimana model melatihnya Coach Jeffrey sama Om Kevin sehingga Om Kevin bisa seperti sekarang ini. Kalau ditanya model latihannya itu susah dijelaskan sebenarnya. Karena latihannya coach itu kalau untuk Om sendiri mungkin tidak mampu untuk ikut. Nah, itu dia. Itu dia yang kita mau tahu bagaimana pendampingannya sampai terpilih Om Kevin ini jadi orang yang mau dilatih oleh seorang profesional, gitu kan? Pasti ada kriteria-kriteria yang dia lihat. Tidak mudah menyerah misalnya. Nah, kalau dari coach sendiri itu dia suka orang itu yang tidak mudah menyerah. Terus mungkin dia lihat potensi di badan saya mungkin ada yang bisa dia gali. Makanya mungkin dia pilih saya untuk jadi atlet. Bagaimana pendampingan beliau ini dalam pola melatih gitu? Pressure-pressurnya adakah sedikit yang ternyata dibalik kerasnya Coach Jeffrey ini saya mendapatkan hasil gitu. Adakah yang paling berpengalaman ini, paling berkesan didapatkan? Kalau yang paling berkesan sebenarnya di persiapan yang kemarin, di Evolen kemarin, memang betul-betul yang di Jakarta. Yang betul-betul latihannya itu digenjot, pokoknya untuk waktu istirahat saja sedikit. Kayak antar set itu kan kita kan biasa latihan itu sekali satu gerakan biasa 4 set. Nah itu di antara set itu biasa waktu istirahat itu sedikit. Itu yang paling bikin sakit sebenarnya latihan itu. Tapi hasil yang didapatkan seperti sekarang. Ya. Oke, saya kembali lagi ke teman-teman yang menonton di live kita hari ini. Ini ada Universal FC. Ini ada pertanyaan kakak, tempat fitness di mana ya yang lengkap dengan trainernya? Nah itu. Kalau di Millennium bagaimana ya? Kalau yang lengkap itu, setahu saya cuma di Millennium. Oh, ada dengan trainernya? Ada, lengkap. Jadi kalau kayak ada yang pengen gym, untuk saya sendiri saya sarankan di Millennium. Oh begitu. Nah, buktinya sudah ada. Sudah ada buktinya. Termasuk yang pemula bisa ya? Bisa semua nih. Oh, pemula, profesional. Nah, ini karena ini ada banyak pertanyaan ini. Ini juga menyapa, halo Coach Kevin. Wah, sudah jadi coach juga berarti ya. Berarti sudah ada teman-teman yang sempat berkomunikasi dengan Om Kevin. Oke. Baik, sebelum di penghujung podcast kita, Om Kevin, saya ingin bertanya, Om Kevin ini kan sudah menggeluti fitness dari 2012. Punya pengalaman tidak cedera atau teman begitu yang orang bilang kurang mengikuti prosedur, kemudian menjadi cedera karena tidak mengikuti prosedur? Adakah yang sempat Om Kevin lihat? Nanti kita bisa edukasi juga masyarakat bahwa olahraga ini bukan orang bilang sekedar kita lihat angkat begitu, tapi ternyata berbahaya untuk orang yang tidak paham ini. Kalau untuk lihat langsung sih, saya belum pernah untuk lihat langsung ya cedera. Okay. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau bilang cedera, sudah lumayan banyak sih cedera dari pergelangan saya, lutut, sampai ini kan pernah robekin otot paha ini. Sampai sebegitu berisikonya? Apa yang harus dilakukan itu Om untuk olahraga ini? Karena ternyata olahraga ini kalau kita tidak mengikuti prosedur berbahaya. Apa tahapan-tahapan yang harus kita ikuti supaya tidak, misalnya orang bilang tidak kayak juru-juru, cedera ya. Tiba-tiba misalnya lihat beban ini bisa saya, ternyata tidak bisa angkat, kemudian menjadi kemudian cedera begitu. Kalau untuk saya sendiri, kalau kayak pemula, saya sarankan untuk pakai personal trainer sebenarnya. Harus trainer. Untuk yang pemula ya, supaya terhindar dari itu kayak cedera-cedera begitu. Biasa kan pemula ini kan datang di gym, mereka cuma biasa nonton di YouTube saja kan. Oke. Nah, cara angkatnya begini. Ternyata begitu diaplikasikan langsung salah, akhirnya itu bikin cedera biasa. Jadi tidak bisa sembarang orang bilang saya mau gym,
datang langsung kayaknya ini bisa saya main beban yang besar ini. Jangan. Kalau saya sarankan jangan, mendingan dia pakai trainer, lebih aman, latihannya lebih terarah, goalsnya juga dapat kalau misalnya pakai trainer. Kalau untuk pemula begitu, misalnya saya mau jadi member gitu, gym ini masuk, apakah harus melapor juga saya perlu trainer atau langsung bisa angkat-angkat sembarang? Kalau untuk Om Bormo Gym ya di Millennium ya, pertama itu kan daftar dulu toh. Ya. Begitu daftar, paling di kasirnya kan ditanya biasa, mau pakai personal trainer atau cuma mau main sendiri biasa gitu. Dari situ sih ditanya. Baiknya harus pakai personal trainer, karena masing-masing alat ini kan punya fungsi ya. Iya, fungsi itu punya fungsi, sehingga kalau salah kita bisa jadi cedera tadi. Risiko. Nah itu ternyata sahabat podcast, Om Kevin ini sudah berapa kali cedera karena walaupun dia sudah profesional dan sudah mengikuti prosedur, tapi karena mungkin juga ada kesalahan sedikit, kurang disiplin, mungkin hingga cedera gitu ya. Risikonya tinggi juga. Kalau yang Om Kevin tahu ada cedera yang berat ya, yang pernah dengar lah begitu dari olahraga ini kalau salah prosedur. Saya pernah dengar yang kemarin itu yang viral, ada yang di Narada sampai meninggal kemarin. Meninggal. Batal fitness. Kayak begitu sih sebenarnya. Itu kenapa itu ya? Atau kelalaian, atau karena orang bilang terlalu memforsir mengangkat sesuatu yang tidak sesuai kemampuan? Bilang lalai, ya bisa jadi, karena kalau mau dilihat dari videonya kemarin itu, dia kan latihan squat, cuman squatnya tidak pakai, kan ada pengaman di bagian squatnya itu namanya rack toh. Okay. Nah itu tidak dipasang. Yang kena kepala itu? Itu. Ternyata memang sahabat podcast, olahraga ini bukan kita lihat pada hasil akhirnya setelah berotot, tapi ada proses panjang dan juga ternyata berbahaya. Dan itu yang meninggal kemarin itu kan atlet profesional gitu. Tapi tidak bisa juga kita apa istilahnya, karena sudah merasa jago, kemudian kita mengabaikan protap-protap itu, ya, dan juga kita akan berakhir di situ. Baik sekali. Oke Om Kevin, kita sudah di penghujung. Mungkin saya ingin Om Kevin mau menyampaikan motivasi apa buat teman-teman yang sekarang menggeluti olahraga fitness atau TVC atau main atletik fisik, atau teman-teman yang memang hobi gym. Apa pesannya supaya kita ini juga berolahraga dengan sehat, kemudian tidak berisiko kecelakaan dan bisa berprestasi? Kalau dari saya sendiri sih, untuk teman-teman fitness, khususnya di body contest, tetap semangat latihannya, jangan pantang menyerah. Kalau memang belum berhasil, jangan pantang menyerah. Ya. Coba terus saja. Saya juga dulu begitu kemarin. Berapa kali ikut lomba, masuk final saja tidak. Akhirnya begitu saya usaha terus, latihan, akhirnya semuanya terjawab dengan usahanya saya. Cuma saya pesan sama teman-teman, tetap semangat, latihan, atur pola makannya, istirahatnya, pasti bisa. Dengan menjaga protap supaya tidak terjadi kecelakaan. Iya. Oke, sahabat podcast, baik sekali. Cukup banyak ilmu atau edukasi yang kita dapatkan dari Om Kevin sebagai atlet fitness, atletik fisik maupun main atletik fisik yang sudah berprestasi. Bentar lagi akan kembali. Kita doakan bersama-sama sehingga nanti apa yang diusahakan tim Kevin maupun Coach Jeffrey bersama mungkin Millennium juga akan mensupport Gym bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah bersama-sama dengan kami di live Facebook maupun TikTok di Palu. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk olahraga kebugaran. Terima kasih Om Kevin atas waktunya. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan. Kita akan
berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di podcast Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berkodap lagi. Tawi.